Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Rahman S, kelas Sistem Informasi B, NIM saya adalah 230312666, dan pada hari ini saya akan mengerjakan yaitu menjelaskan tentang studi kasus analisis SWOT retail mart tentang perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Pertama, sebelum kita mulai ke untuk konsepnya, mulai ke studi kasusnya. Pertama kita harus mengetahui konsep-konsep yaitu dasar Word dan paper. Word dan paper itu adalah metode and paper adalah kerangka kerja yang komprehensif untuk perencanaan strategi sistem informasi dan TI. Pendekatan ini dirancang untuk secara khusus untuk memastikan bahwa investasi dan inisiatif SI dapat selaras punya dengan tujuan strategi bisnis organisasi secara keseluruhannya. Yaitu fokus utamanya adalah untuk melakukan analisis dalam terhadap lingkungan internal dan eksternal. Di sini kita bisa mengetahui analisis lingkungan internal dan eksternal, yaitu lingkungan bisnis internal mencakupi berbagai elemen yang ada di dalam organisasi dan secara langsung memengaruhi jalannya operasional, serta pencapaian tujuan strategis. Elemen utama meliputi strategis bisnis yang digunakan saat ini, tujuan atau objektifnya yang ingin dicapai. Di sisi lain, eksternal itu mencakupi faktor-faktor di luar kendali organisasi itu tersebut. Jadi kayak operasional kinerja secara keseluruhannya. Selanjutnya adalah mengukur persaingan dengan Portrait Five Force. Portrait Five Force ini adalah analisis lima kekuatan portrait atau Portrait Five Force model. Adalah suatu kerangka kerja yang berfungsi untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri dan pengembangan strategi bisnis. Kerangka ini mengacu pada ekonomi organisasi industri untuk mengidentifikasi lima kekuatan utama pada akhirnya sangat menentukan daya tarik dan profitabilitas keseluruhan dari sebuah industri. Jadi kelimanya ini adalah untuk menentukan akar-akar daya dari Firefox model-model tersebut. Di sini kita bisa mengukur persaingan Firefox model itu dalam retail mart. Di retail mart ini ancaman pendatangan baru, yaitu hambatan masuk ke ranah digital relatif rendah, yaitu ancaman produk pengganti, yaitu adalah platform e-commerce raksasa seperti Tokopedia dan Shopee telah menjadi substitusi utama bagi pelanggan yang enggak datang ke gerai fisik. Itu ada daya tawar pembeli. Jadi komersial memiliki informasi tanpa batas. Tawar pemasok itu sedang, pemasok barang kebutuhan sehari-hari. Nah, itu ada selanjutnya ada persaingan antar kompetitif. Retail Mart menghadapi gempuran langsung dari kompetitor digital karena Retail Mart masih dalam berbentuk manual dan yang untuk kompetitornya udah digital. Selanjutnya, gap analisis retail mart. Di sini, identifikasi permasalahan utama dan gap analisis. Terdapat ketidaksesuaian yang fatal antara kebutuhan strategis bisnis retail mart dengan dukungan SETI yang ada saat ini. Dari sisi bisnis, manajemen menentukan pengambilan keputusan yang cepat dan layanan yang personal untuk bersaing. Namun, kondisi sistem informasi yang ada sama sekali tidak mendukung tercapainya via tersebut. Yaitu ada kayak beberapa dari gap analisis tersebut. Itulah SEOT system. Data penjualan, gudang, dan keuangan masih terpisah. Jadi dia masih manual. Proses manual ya yang saya bilang tadi. Ketergantungan pada proses manual menghambat efisiensi operasional. Ketidakhadiran analitik dan preferensi digital. Organisasi buta terhadap tren perilaku konsumen karena tidak adanya sistem analitik. Jadi dia uh, masih buta terhadap apa yang dimiliki oleh suatu uh, konsumen. Selanjutnya adalah analisis SWOT sebagai pilar strategis. Jadi SWOT ini adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Merupakan instrumen krusial yang terintegrasi di dalam kerangka Word dan paper. Berfungsi untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang posisi internal dan eksternal organisasi. Fokus internal meliputi analisis kekuatan strength, weakness, dan opportunity dan threat. Di sini dia dalam singkatnya adalah kita harus mencari 4 SWOT ini untuk mengetahui sebagai kekuatan dari retail mart. Di sini membaca kuadran strategi SWOT. Jadi kita harus membaca kuadrannya strategi SWOT tersebut, di mana kuadrannya strategi SWOT. Berdasarkan kalkulasi titik koordinat X dan Y, matrik IFAS dan EFAS, posisi organisasi dapat dipetakan secara akurat ke dalam salah satu dari 4 kuadran SWOT. Jika organisasi berada di kuadran 1, kekuatan dan peluang sangat dominan, sehingga strategis yang direkomendasikan adalah strategis progresif atau pertumbuhan untuk melakukan ekspansi bisnis besar-besaran. Sebaiknya, jika berada di kuadran 2, organisasi diambil untuk melakukan strategi diversifikasi, sedangkan kuadran 3 membutuhkan strategi turnaround karena kelemahan internal sangat menghambat penguasaan peluang. Yang paling krusial ada kuadran 4, di mana organisasi harus menggunakan strategi bertahan sambil terus membenahi kinerja internal dan tata kelola agar perusahaan tidak semakin jatuh akibat ancaman eksternal. Selanjutnya,
membaca kuad- membaca kuadran sebagai SWOT retail map. Jadi retail map terhadap di kuadran ketiga karena dia mengistilahkan bahwa memiliki peluang pasar yang sangat besar, tetapi dia masih uh, dalam bentuk manual. Jadi secara kualitas Vietnam memiliki kelemahan internal yang jauh lebih mendominasi dibandingkan kekuatannya. Itu jadi kita membutuhkan ubah strategi jadi di kuadran ketiga. Selanjutnya, kita harus mengetahui latar belakang retail mall ini. Jadi, mari kita terapkan analisis ini pada skenario bisnis menurun melalui studi kasus jaringan swalayan retail mall. Sebagai kekuatan utama, retail mall memiliki jarak gerai fisik yang tersebar luas, variasi ketersediaan produk sehari-hari yang sangat komprehensif, serta reputasi merek yang sudah melekat kuat di benak konsumen. Akan tetapi, mereka dihadapkan pada kelemahan internal yang cukup mendasar, seperti sistem manajemen rantai pasokan yang menghasilkan fragmentasi, yaitu kayak sistem point sales laos yang kerap mengalami gangguan. Selanjutnya adalah dari kacamata eksternal, manajemen sejati memiliki peluang masif untuk melakukan ekspansi digital. Jadi dia dari uh, manual ke digital, yaitu salah satu studi kasusnya. Selanjutnya kita bisa melihat rekomendasi strategi SITE Retail Mart di sini untuk mengatasi kelemahan rantai pasok yang terfragmentasi. Retail Mart direkomendasikan untuk mengimplementasikan ERP menggunakan Odoo. Ini akan menyatukan manajemen rantai pasokan. Jadi dia rekomendasinya adalah menggunakan enterprise resource planning. Dari sisi pemanfaat teknologi digital, utama harus segera mengekspansi layannya dengan membangun platform e-grocery terpadu untuk merespon ancaman startup quick e-commerce. Jadi secara langsungnya dia bisa menggunakan POS dan dan bisa menginputkan datanya kepada komputasi awan atau cloud. Selanjutnya, pengolahan data dan prioritasi implementasi. Di sini strategi ini juga harus digunakan dan data melalui Social Relationship Management dengan menggunakan teknik data mining pada riwayat transaksi. Utama dapat menggunakan algoritma clustering untuk memetakan segmentasi pelanggan yang lebih spesifikasi. Hasil yang kedua adalah agar tidak membebani anggaran. Implementasi ini diprioritaskan menggunakan kerangka McLaren Strategic Grid. Prioritas utama kode key operasional adalah modernisasi cloud post dan SCM terpusat karena sangat kritis untuk menjaga kelancaran operasional dasar. Setelah itu barulah masuk ke prioritas kedua, kode strategik yaitu peluncuran aplikasi e-grocery dan sistem CRM analitik untuk memenangkan persaingan pasar secara global. Manfaat refleksi peran strategi SIT ini adalah implementasi strategi ini akan memberikan manfaat signifikan pada organisasi mulai dari efisiensi operasional, agar penurunan biaya logistik hingga peningkatan loyalitas pelanggan, yaitu customer lifetime value, bukan layanan yang cepat dan promosi yang dipersonalisasi. Selain itu, pihak manajemen tingkat atas kini akan memiliki dashboard analitik waktu yang nyata untuk mengambil keputusan strategi dengan jauh lebih tangkas dan akurat. Nah, itu adalah sebagai refleksi di era digital ini. Arsitektur sistem informasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai pusat biaya, cost center, atau divisi pendukung administrasi. Perencanaan strategi SCTI yang presisi dan selaras dengan tujuan utama bisnis terbukti telah bertransformasi menjadi urat nadi dan motor penggerak. Jadi ini adalah manfaat dari refleksi peran strategis SCTI. Itu saja dari saya. Kalau ada kesalahan maupun kekurangan dari apa yang saya sebutkan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.